Assalamualaikum Bu, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Ibu sendiri gimana Bu? Oh, alhamdulillah saya juga baik. Bagaimana rasanya hari ini Bu? Agak tegang sih, agak deg-degan gitulah. Baik, kalau misalnya Ibu merasa tegang, sekarang coba Ibu ambil nafas dari hidung, tahan sebentar, lalu keluarkan dari mulut dengan perlahan. Bagaimana rasanya sekarang? Lebih lega sih, agak lebih lega ya, lebih tenang. Alhamdulillah. Untuk hari ini Ibu akan melakukan coaching pada rekan Ibu. Nah, ada beberapa hal yang akan kita diskusikan. Apa yang sudah Ibu persiapkan untuk melakukan coaching? Untuk proses coaching ini sih saya menyiapkan prosesnya ya, sesuai dengan alur irba, kemudian prinsip-prinsip dari coaching itu sendiri. Ada kemitraan, ada proses yang kreatif, ada memaksimalkan potensi dari coaching itu sendiri. Kayak gitu sih kalau ini. Iya, bagus Ibu. Jadi coaching kali ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian yang sudah diketahui. Kemudian Ibu sudah menyiapkan pertanyaan alur kita dengan rasa. Jangan lupa pada kompetensi coaching serta bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Untuk coaching kali ini, Ibu ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana? Saya ingin dibantu untuk mengembangkan kompetensi terutama dalam mengajukan pertanyaan berbobot tuh, karena menurut saya agak susah gitu ketika kita mengeluarkan pertanyaan yang berbobot, terus kemampuan mendengarkan aktif, kemudian menyadari bahwa kita harus memiliki kesadaran penuh selama proses coaching itu sendiri. Jadi ada 3 kompetensi ya yang akan Ibu kembangkan, yaitu pertanyaan yang berbobot, mendengarkan aktif, dan present atau kesadaran penuh. Kompetensi yang mana yang secara spesifik yang ingin Ibu observasi? Secara spesifik sih saya lebih ke pertanyaan yang berbobot ya, karena menurut saya ketika kita mampu memberikan pertanyaan yang berbobot, kita akan mampu menggali potensi dari coachee itu sendiri, sehingga coachee akan mampu menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Baik, luar biasa sekali Ibu. Indikator dan pencapaian bagaimana yang ingin Ibu dalam proses coaching ini, yang Ibu inginkan dalam proses coaching ini? Saya ingin coachee bisa mengungkapkan permasalahannya seperti apa, kemudian setelah itu dia mampu menemukan langkah-langkah apa yang harus dilakukan, terus dia mampu menemukan solusi apa solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Seperti itu. Baik. Tujuan yang sangat luar biasa. Tetap semangat Ibu, semoga yang diharapkan dapat tercapai. Untuk pra observasi sudah kita laksanakan ya. Sekarang silakan Ibu melakukan coaching bersama rekan Ibu. Oke, terima kasih Ibu. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Anton. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik sih. Baik ya. Oke, saya dapat pesan tadi Pak Anton minta waktu. Iya. Benar. Saya tadi kayak tuh gimana nih Oke. waktu? Bisa sih, tapi paling kita terbatas di sekitar 10 sampai 15 menit. Enggak apa-apa. Iya, enggak apa-apa. Oke, siap. Baik. Kita sepakati waktunya di situ ya. Oke, saya mau dengar nih apa yang akan Pak Anton ceritakan hari ini. Jadi gini ya Bu, kan saya punya kelas yang di jam terakhir tuh. Oke. Jam terakhir itu jam rawan, Ya, kan? betul. Karena udah mulai capek. Jadi ketika saya mengajar di jam terakhir, apalagi di yang sekarang, jadi antusiasnya menurun gitu. Kurang antusias, gitu ya. udah capek, jadi kurang antusias dalam mengikuti pelajaran saya. Oke, jadi Pak Anton menyampaikan bahwa Pak Anton punya permasalahan, yakni kesulitan mengontrol anak-anak mungkin ya selama proses pembelajaran, karena di jam pelajaran terakhir Pak Anton merasa bahwa anak-anak tuh kurang antusias, kurang bersemangat dalam mengikuti pelajaran Pak Anton. Betul begitu? Ya, betul. Oke, siap. Kira-kira apa yang Pak Anton harapkan, apa yang Pak Anton inginkan dari percakapan kita hari ini?
minimal saya nantinya punya solusi bagaimana saya bisa mengelola kelas supaya anak-anak meskipun di jam terakhir tapi mereka bersemangat, aktif lah, aktif. Jadi TikTok. Gitu. Iya. Saya menyampaikan materi, anak diterima dengan Responnya? baik, responnya baik, aktif. Oke, Anak-anak itu yang berpartisipasi aktif. yang diharapkan seperti itu ya. Oke, kalau boleh saya tahu pembelajaran yang selama ini yang sudah Pak Anton lakukan itu seperti apa? Kalau selama ini yang terutama yang di jam terakhir ya Bu, Oke. ya sebenarnya nggak ada perbedaan sih sama saya yang Yang jam pertama pelajaran di awal. gitu. Jadi ya biasa aja yang pertama kita pendahuluan mendapatkan pelajaran sebelumnya, terus di pembelajaran inti ya paling ya kita diskusi, presentasi, terus kita di akhir ada refleksi. Ya kayak gitu kan kayak gitu. Oh, oke. Nah, kira-kira menurut Pak Anton respon siswa seperti apa ketika Pak Anton melakukan metode itu, responnya bagaimana? Beragam sih Bu. Jadi kadang-kadang ya anak-anak ya mendengarkan, tapi lebih seringnya mereka kayak bosen kayaknya. Jadi udah konsentrasinya terpecah gitu ya. Jadi kelihatan mereka lelah gitu kan. Oke, siap. Kondisinya seperti itu. Sekarang saya mau tahu nih, menurut Pak Anton kondisi idealnya proses pembelajaran itu seperti apa sih? Ya minimal lah anak bisa ketika kita memberikan instruksi bisa diterima dengan baik, terus mereka partisipasinya aktif aja. Ngajuin pertanyaan gitu kan, jadi gak krik ya gitu. Jadi maksud Pak Anton proses pembelajaran yang ideal itu ketika apa yang Pak Anton sampaikan direspon oleh peserta didik gitu ya, oleh murid gitu ya. Oke, siap. Sekarang kira-kira kalau misalnya kita ambil range di angka nih ya, kayak misal yang aktif banget tuh 10 lah, terus yang nggak aktifnya yang kurang aktif di angka 1 gitu lah. Kira-kira pembelajaran yang sudah Pak Anton lakukan tuh sekarang di level mana? Kalau misalkan kita ukur pakai skala di angka 6, kayak angka 6. Nggak, soalnya nggak pasif semua. Tetap ada gitu ya. Kegiatan yang mereka ya mendengarkan merespon gitu, tapi kayaknya masih di angka 6. Kalau misalnya di angka 6, nah harapannya Pak Anton pengennya anak-anak tuh berada di level mana? Di angka berapa? Kalau angka 10 sih ya lumayan agak berat gitu ya? Agak berat juga. Kalau misalkan lihat kondisi sebelumnya seperti itu ya Bu, minimal di angka 8 lah Bu, kayaknya 8. Jadi maksud Pak Anton saat ini menurut Pak Anton ketika di jam terakhir itu anak-anak berada di level 6. Nah, dan Pak Anton ingin paling tidak anak-anak berada di level 8. Betul. Ya, Oke, kalau begitu kira-kira menurut Pak Anton apa yang harus Pak Anton lakukan untuk mencapai level itu? Apa ya Bu? Mungkin kayaknya harus cari metode yang lain, metode pembelajaran. Kayaknya metode yang selama ini saya pakai dalam pembelajaran, jadi anak udah mulai bosen. Kayaknya saya cari metode pembelajaran yang lain kayaknya. Oke. Coba sekarang menurut apa yang sudah Pak Anton lakukan selama ini gitu ya, selama mengajar, adakah metode tertentu yang bisa membuat anak-anak antusias dalam belajar? Kalau selama ini yang saya lakukan, ini Bu, yang kemarin saya udah ngajar nih di kelas yang lain, kelas yang berbeda. Saya di sana pakai yang kayak kuis online itu, yang jadi anak-anak pakai Gazer. Jadi ketika saya menggunakan metode seperti itu, jadi anak-anak lihat antusias. Jadi mungkin mereka serasa bermain tapi ya belajar. Gitu. Kayaknya bisa dipakai mungkin bisa dipakai. Atau bisa juga kita coba deh nanti belajar di luar kelas juga. Kayaknya bisa. Jadi menurut Pak Anton itu kan sudah berhasil tuh di kelas yang lain gitu ya. Nah, kira-kira kalau misalnya diterapkan di kelas itu responnya akan bagaimana? Karena ketika saya diterapkan di kelas yang lain, respon siswa seperti itu kayaknya nggak akan jauh beda. Jadi anak-anak kayaknya menurut saya mereka juga antusias. Ketika saya menggunakan metode seperti itu, belajar sambil bermain lah, bisa dikatakan belajar sambil bermain, atau
atau juga ketika kita di luar kelas supaya anak-anak gak jenuh tuh di kelas. Ayo di kelas belajar deh, di kelas terus. Nah, kan. Oke, Bisa seperti itu. bagus sekali itu ya. Jadi berarti Pak Anton akan mencoba untuk menerapkan metode lain, metode yang sudah pernah dilakukan di kelas lain akan dicoba dilakukan di kelas ini gitu ya. Tadi dengan metode pakai kuis-kuis online gitu ya, atau pembelajaran di luar kelas, benar begitu. Oke. Kira-kira apakah itu bisa dilakukan sendiri atau ada pihak-pihak lain nih yang bisa mendukung apa yang sudah Pak Anton rencanakan? Kalau untuk yang metode penggunaan aplikasi online, mungkin saya akan minta kolaborasi aja. Saya berkolaborasi sama guru TIK, Bu. Guru TIK. Jadi kayaknya kolaborasinya dalam hal apa itu? Dalam hal pemanfaatan. Jadi nanti saya akan tanya diskusi dengan beliau, kira-kira ada aplikasi atau ada pemanfaatan platform-platform tertentu yang bisa digunakan dalam ketika saya mengajar. Oke, jadi berkolaborasi dalam hal bertanya nih kira-kira guru TIK tersebut mengetahui ada aplikasi yang lain nggak gitu atau platform-platform tertentu yang bisa dipakai gitu ya, begitu maksudnya. Oke, bagus sekali, luar biasa. Kira-kira kapan itu akan dilakukan? Secepatnya sih. Secepatnya kapan? Targetannya kapan itu? supaya nanti ketika saya ngajar lagi di kelas itu sudah bisa diterapkan. Kalau saya ada kelas minggu depan sih, kayaknya besok atau lusa. Besok atau lusa bisa dicoba diterapkan gitu ya. Oke, luar biasa Pak Anton. Sekarang saya ingin tahu nih, komitmen Pak Anton kira-kira apa dengan apa yang sudah direncanakan? Komitmennya gimana? Mungkin saya pertama-tama saya akan menemui guru TK. Oke. Diskusi, terus ketika kan udah dapat nih, ini aplikasi ini boleh dicoba nih ya. Saya mungkin nanti akan merubah di rencana pembelajaran yang sudah saya buat di kegiatan intinya. Saya akan merubah dengan menggunakan metode tersebut. Oke, siap, luar biasa Pak Anton. Oke Pak Anton, sepertinya kita sudah masuk di sesi akhir nih. Saya pengen tahu apa yang Pak Anton dapatkan dari pembicaraan kita hari ini. Pembicaraan hari ini luar biasa sekali, Bu. Jadi awalnya saya merasa kesulitan, terus bingung dengan apa yang harus saya lakukan untuk supaya pembelajaran saya menyenangkan, supaya anak-anak gak bosan lagi. Ketika saya udah ngobrol sama ibu, diketemu sama ibu, saya punya ada gambaran apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Oke, alhamdulillah, luar biasa ya, akhirnya ada paling tidak tahu langkah apa yang harus dilakukan ke depannya. Oke Pak Anton, mudah-mudahan berhasil dan amin. Saya menanti nih kabar berikutnya. Iya. Nanti deh saya minta coaching lagi sama ini. Kalau saya sudah menerapkannya, saya sudah mencoba menerapkan metode pembelajaran yang saya rencanakan. Oke, siap. Semoga berhasil Pak Anton. Saya tunggu kabar baiknya. Terima kasih untuk hari ini sudah meluangkan waktu untuk bercerita bersama saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, luar biasa sekali dengan praktek coaching yang telah Ibu lakukan sebagai coach. Yang saya amati Ibu sudah sesuai dengan prinsip dan kompetensi coaching. Adapun kompetensi spesifik yang tadi di awal kita telah obrolkan, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan. Apa yang sudah dilakukan pada saat coaching, apa sudah sesuai dengan indikator tadi yang telah kita bicarakan? Menurut saya sih sudah gitu ya. Saya sudah mampu menggali permasalahan apa yang dialami oleh coaching, terus mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang coaching bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Iya, tadi saya juga mengamatinya ya Bu, dan saya mohon izin untuk menyampaikannya. Jadi Ibu telah mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga ide-ide coaching jadi tergali dengan menanyakan apa permasalahannya. Bagaimana permasalahan itu dapat diselesaikan oleh coaching dan coaching bisa mencari solusi sendiri dari permasalahan tersebut. Serta Ibu sudah menanyakan aksinya kapan akan dilaksanakan. Luar biasa Ibu sudah memiliki kompetensi yang
lebih dari indikator yang diharapkan. Dari ketiga kompetensi seorang coach, kedepannya akan mengembangkan kompetensi apa nih? Kalau menurut saya malah ingin memperdalam tentang pertanyaan berbobot, Bu. Karena menurut saya ketika saya mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, saya mampu menggali apa yang terjadi pada diri coach nanti akan bisa menemukan sendiri solusi-solusi atas apa yang dia hadapi gitu sih. Terus bagaimana perasaan Ibu dengan adanya supervisi ini? Senang dengan adanya supervisi, tentu saja senang. Terus saya juga jadi tahu kemampuan saya ketika coaching itu seperti apa gitu, bagian mana yang harus saya perbaiki, bagian mana yang saya harus pertahankan gitu, Bu. Alhamdulillah, saya juga ikut senang loh dengan perasaan yang Ibu Eka rasakan. Terima kasih juga telah berbagi obrolan dan diskusinya. Lain kali kita akan coba diskusi seperti ini lagi. Selalu semangat dan terus tingkatkan kompetensi coaching Ibu ya. Oke, terima kasih banyak Ibu. Ibu Iya. juga sudah meluangkan waktu untuk mensupervisi